orang Cirebon berkumpul itu menanyakan status si pelaku itu di komunitasnya Blitar itu ada di mana sekarang. Kalau bisa ya tolonglah menyerahkan diri supaya masalah ini cepat selesai. Toh kalau bersembunyi pun nggak ada gunanya di Korea itu. Lagi bikin bakwan kalau di Jawa Timur namanya apa ya? Ote-ote. Kalau Jawa Timur kan udah sampean gimana? Sampean orang Magelang masih Jawa Tengah ya? Kalau Cirebon apa? Yang bakwan. Bakwan. Meskipun terpesing Lain dan Sunda. Ini orang Sunda kok, Cirebon guys. Orang Cirebon asli, termasuk yang dituakan orang Cirebon. Umurnya kayak tua. Nah, sekarang mau tanya nih, dengan adanya kasus yang kemarin pembunuhan itu, ya, pembunuhan antar PMI Korea yang melibatkan orang Cirebon, itu gimana? Menurut sampean itu gimana? Sebaiknya ya jadikan pelajaran aja. Kita yang sudah terjadi ya kan sudah ada yang menangani kepolisian. Kita tinggal mendoakan almarhum semoga diterima di sisi, diampuni dosanya. Amin. Bagi kita yang orang Cirebon ya berharap jangan sampai terjadi lagi, terus bisa menahan diri, jangan sampai ada semacam pembalasan. Sudah gitu. Kita itu semuanya saudara. Entah itu orang Cirebon, orang Jawa Timur, orang semua yang dari Malaysia itu sebenarnya kita saudara. Artinya saling menguatkan. Di sini tidak ada saudara lain kecuali sesama PNI merantau. Jadi yang tujuan utama kita sebagai PNI adalah ya untuk mencari nafkah keluarga, untuk membantu perekonomian yang lebih baik. Mari kita tingkatkan persaudaraan dengan adanya semacam ini. Jadi Desusnya kan akan ada serangan balasan dari orang-orang Cirebon gitu. ya itu Emangnya benar? enggak, Cuma itu hoax? cuman hoax aja. Orang Cirebon berkumpul itu menanyakan status si pelaku itu di komunitasnya Blitar itu ada di mana sekarang. Kalau bisa ya tolonglah menyerahkan diri supaya masalah ini cepat selesai. Toh kalau bersembunyi pun nggak ada gunanya di Korea itu, benar-benar ketat, nggak bisa loh kalau bersembunyi lama di sini. Soalnya kan dengar itu masalah yang bukan hanya satu lawan satu gitu kan, pengeroyokan. Itu kan jadinya kan melebar kemana-mana. Jadi yang namanya pengeroyokan itu sebenarnya oknum, bukan saudara kita yang di Blitar itu semua melakukan seperti itu. Itu hanya oknum, semacam kayak emosi sesaat, dia lupa kendali karena mungkin pengaruh minuman keras. Jadi ya kalau kita nggak bisa menahan emosi ya bisa terjadi hal seperti itu. Makanya kita ya harus bisa menahan diri, pergaulan terutama jaga pergaulan yang baik. Nah, sampean tahu itu orang mana yang meninggal? Serbunya mana? Ya menurut informasi sih orang Cirebonnya orang pesantren Babakan Ciwaringin, menurut informasi Lingkungan pesantren itu. Nah satunya yang kritis katanya orang Cirebon juga. orang Indramayu, orang katanya Indramayu. meninggal itu sebenarnya sih enggak, dia
Iya, alhamdulillah ya sadar. Masa ada. Bahkan Berarti ada yang mengatakan dia meninggal itu iya, hoax ya. Oh. bahkan dianya sendiri pihak si korban dia buka status Hmm. bahwa saya itu masih hidup. Jadi jangan menyebarkan hoak lah. Iya iya iya. Tapi memang yang satunya itu orang Indramayu. Orang Indramayu. Daerah mana masuk yang Anda sebagai orang Indramayu? Ya intinya itulah dari Orang Indramayu. orang Indramayu. Oh, yang satu orang Indramayu, yang satu orang Cirebon. Berarti ini bukan karena paguyuban ya? Bukan. Ini semacam kayak ya oknum lah karena mungkin ketersinggungan, karena pengaruh alkohol, dia tidak kendali lah, Tidak terkendali ya jual emosinya. kendali. Padahal ya menurut saya itu pelaku itu dalam hatinya sih menyesal. Karena walaupun gimana juga ya, tetap aja orang Indonesia itu saudara. Berarti itu yang dari pihak korban cuma 2 orang lawan berapa? 5 orang itu. Lawan 5 orang gitu proyek. Ya itu yang 5 orang itu pelaku penusukan semua atau cuma satu toh yang Belum kabarnya? belum jelas informasinya. Katanya sih ada yang tertangkap. Berapa orang masuknya? Ya kurang lebih 6 orang. Enggak, itu yang pelaku 5 orang, katanya 5 orang. Ya, ada yang ngomong 5 orang, ada yang ngomong 5 orang. Maksudnya yang tertangkap itu baru berangkat. Dengar-dengar sih 1 orang yang tertangkap. Nah, yang lainnya gimana? Makanya orang-orang kita yang Yang lainnya kan Cirebon termasuk kan harus ditangkap juga kan? menanyakan, bukan menggerbek ya. Intinya menanyakan paguyuban yang dari Itu orang Blitar semua. yang dari Blitar. Enggak, yang lainnya itu yang lainnya katanya sih bukan orang dari Blitar semua. Itu basecamp Blitar itu bukan orang Blitar semua, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari, dan pelakunya itu pun bukan orang Blitar semua. sok ya. Tapi memang Menurut ada informasi yang saya dapat. ya sampai yang orang Cirebon sendiri kan biasanya kan di grup-grup kan masuk gitu ya. Iya. Nah itu katanya dengar-dengar dari pihak keluarga yang di rumah pun akan bertindak untuk apa ya, untuk jaminan lah, untuk memberikan untuk biar si para pelaku itu Tangkap. dia menyerahkan diri lah, mereka meminta jaminan untuk keluarganya kan kayak gitu. Jadi Itu benar enggak? karena kejadiannya TKP-nya di Korea adalah tanggung jawab pemerintah Korea. Kita tinggal berdoa aja semoga cepat selesai lah masalah ini supaya jangan berlarut. Intinya kalau masalah ini terus berlarut, ntar ya kasihan juga yang orang-orang yang di sininya swasta itu bisa kena imbasnya karena aksi sweeping yang dilakukan oleh kepolisian Korea itu tidak main-main. Dia tahu semua karena di Korea itu CCTV-nya terbesar di dunia. Jadi mau sembunyi dimanapun, emang ya bisa dimanapun itu mesti ketahuan. Banyak CCTV di Korea, nggak mudah melarikan diri sini. Terus juga kalau yang umpamanya lolos melarikan diri, siapa yang mau merangkul? Intinya paguyuban sendiri juga enggak untuk merangkulnya, karena kejahatan apa yang dilakukan dia itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam paguyuban dia sendiri. Menyesalkan lah dengan keadaan kejadian seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang dari Cirebon khususnya, Pesannya guys, teman-teman Cirebon, jangan terpancing emosi. Kita tunggu aja kabar yang tunggu aja respon yang dilakukan oleh pihak polisian Korea lah ya. Ya, kita cuma bisa memantau dan bisa mendoakan terutamanya. Jangan gegabah lah ibaratnya ya. Melakukan hal-hal yang di luar kendali. Jangan sampai terjadi yang kedua kali. Itu cukup. Ini yang terakhir lah. Karena kita di sini itu
maka tak mau bersaudara sama siapa lagi kalau nggak sama teman-teman kita yang dari Indonesia. Kita saling menguatkan, kita semuanya rindu kok keluarga, kita semuanya kangen loh sama keluarga. Cuman karena mungkin ingin punya hidup yang lebih baik, jadi makanya kita Sini. bekerja di sini. Iya. Sebenarnya sih dalam hati ke semua yang PMI khususnya yang di sini itu nggak mau di seperti sini itu. ya. Semuanya kangen sama keluarga, nggak mau ditinggalkan jauh dari keluarga. Cuma karena mungkin karena keadaan, Nah, gimana lagi gitulah ya. Iya. Makanya kita sebagai PMI yang sudah bekerja di sini ya, tolonglah jaga persaudaraan, pertemanan, karena menurut saya satu musuh itu lebih banyak daripada 1000 saudara. Iya. Jadi kita harus jagalah tali silaturahmi itu teman-teman. Tapi memang benar-benar sangat sangat disayangkan dan bikin bikin miris gitu ya, kok bisa sampai membunuh kayak gitu ya. Itu Disayangkan. imbas negatifnya itu banyak teman-teman. Iya. Terutama yang dari Indonesia itu akan menjadi evaluasi bagi pihak pemerintah Korea. Iya, benar-benar. Apakah akan terjadi lagi seperti ini? Kalau kita nggak mau berbenah diri, ya kemungkinan kasihan yang junior yang berjuang mati-matian untuk ujian datang ke negeri impian, ya jadi sia-sia. Negeri impian, guys. Negeri impian, Iya. impian semua orang, terutama impian Yang ingin menikah yang seperti itu tuh, yang belum nikah itu. para jomblo lah. Karena sekarang mahal guys untuk melamar kamu mulai terutama dari Brebes itu. harus ada mobil yang Harus ada yang roda yang dibeli. empat. Ada roda empat Mahal, yang guys. di bawah ya. Di daerah Jawa Tengah Pati juga mahal. Ya, oke. Itu aja, terima kasih Mas Khalil. Beliau adalah orang Cirebon asli dan ini juga ada orang Indramayu asli ya guys ya, yang menjadi gambaran orang-orang Cirebon dan orang Indramayu di Korea Selatan. Oke, terima kasih, itu aja guys. Semoga bisa menjadi pelajaran dan menjadi kedewasaan kita dalam mencari nafkah di negeri ginseng. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.